Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukur Sidik, mahasiswa Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada angkatan 23. Dalam memenuhi satu tugas kuliah pengantar ilmu budaya yang diasuh oleh Profesor Irwan Abdullah, saya ingin menampilkan sebuah video tentang budaya membaca buku di Indonesia yang menceritakan tentang bagaimana salah satu budaya yang membentuk peradaban dunia kini mulai ditinggalkan. Jika kalian melihat makhluk yang membaca buku di negara ini, yap, dia adalah makhluk langka. Sebagai sebuah produk budaya, buku adalah sarana utama untuk menambah ilmu pengetahuan. Namun, membaca buku di era digitalisasi ini menjadi tantangan yang berat. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, era digitalisasi telah membanjiri kita dengan berbagai konten online yang lebih mudah diakses melalui ponsel atau komputer. Menurut data AI, orang Indonesia lebih sering menghabiskan waktu mereka di layar HP. Pada tahun 2023, data ini menunjukkan bahwa rata-rata orang Indonesia bermain HP itu lebih dari 5-6 jam per harinya. Hal itu membuat persepsi buku terasa kurang menarik bagi anak zaman sekarang. Kedua, akses terhadap buku sangat berpengaruh untuk meningkatkan keinginan kita untuk membaca buku. Tetapi, yang lebih berpengaruh menurut aku sebagai seorang yang suka baca buku adalah rasa keingintahuan. Yup, curious. Saat masih duduk di bangku SD sampai SMP, aku gak pernah sama sekali tertarik buat baca buku. Karena aku merasa lingkunganku pada saat itu tidak mendorong rasa keingintahuanku bertambah. Jadi kalau ingin memulai untuk rajin membaca buku, coba untuk menemukan lingkungan yang mensupport kebiasaan tersebut. Karena kita terbentuk atas lingkungan kita. Lalu melalui buku World Literacy, How Countries Rank and Why It Matters karya John W. Miller and Michael McKinney, kita dapat mengetahui bahwa ada 4 dimensi yang memengaruhi minat baca suatu masyarakat. Dimensi tersebut adalah yang pertama, profisiensi atau kecakapan untuk bisa membaca, contohnya tidak buta huruf atau mengalami sindrom lainnya. Yang kedua, akses, ketersediaan fasilitas untuk bisa mendapatkan sumber literasi. Yang ketiga, alternatif atau ketersediaan sumber literasi alternatif berbasis teknologi. Yang keempat adalah culture, yaitu norma masyarakat terhadap kegiatan membaca. Dan dari keempat dimensi ini, tantangan yang paling berat adalah culture. Ya, budaya membaca kita adalah tantangan terberat. Orang yang sering menyuarakan untuk rajin baca buku itu sering banget dapat tanggapan yang kurang baik. Kayak contoh komentar tentang membaca buku yang gak bisa bikin kaya. Terus tentang manfaat dari membaca, apa sih? Yang menurut banyak orang lebih memilih untuk langsung praktek. Lalu juga ada yang menganggap baca buku adalah sesuatu hal yang kuno. Dan mereka lebih memilih untuk melihat YouTube. Terus solusinya apa? Pemerintah? Swasta? Apa sih yang bisa kita lakuin? Yang bisa kita lakukan adalah terus menyuarakan dan membagikan manfaat terhadap kebiasaan membaca itu sendiri. Semua berawal dari kesadaran masing-masing tentang pentingnya membaca. Caranya bisa melalui berbagai macam. Salah satu contoh yang bisa dilakukan adalah dengan membagikan ringkasan, review, atau insight di sosmed agar orang yang tidak mau membaca buku secara langsung tetap mendapatkan kesempatan untuk menerima wawasan bermanfaat melalui kita. Sebagai penutup, ada salah satu quotes yang menjadikan saya kini senang membaca. Quotes ini adalah, manusia telah menulis buku ratusan tahun yang lalu. Ada jutaan buku di dunia ini, tapi kamu cuma perlu satu buku untuk membuatmu jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta bersama.